Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Diah Putu-Utami dari kelas reguler pagi Banjarmasin akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan teknik informasi dalam BK. Pengertian teknologi informasi. Yang pertama, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan memproses tertentu. Yang kedua, teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencangkup teknologi komunikasi. Maka pengertian teknologi informasi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang memberi informasi yang dibutuhkan oleh individu. Pengertian fungsi dan peranan teknologi informasi dalam BK. Sesuai dengan karakteristik TI, maka peranan TI dalam bimbingan dan konseling sangatlah banyak. Di antaranya mempermudah dan merencanakan dan merancang pelayanan bimbingan dan konseling, memproses data terkait pelayanan bimbingan dan konseling, menciptakan aplikasi dalam membantu pelayanan bimbingan dan konseling. Teknologi informasi dalam bimbingan konseling digunakan sebagai sarana untuk memperoleh, memproses, menyimpan, serta menyebarluaskan informasi. Perkembangan TI yang semakin canggih secara langsung mendukung proses pelayanan BK yang kreatif, menarik, dan inovatif. Dengan demikian, keberadaan TI tentunya dibutuhkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Fungsi teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Teknologi informasi dalam bimbingan konseling memiliki beberapa fungsi, terutama komputer dan internet. Di antaranya, yang pertama, mempermudah konselor dalam menyusun, mencari, dan juga mengolah data. Yang kedua, menjaga kerahasiaan suatu data karena dengan teknologi memungkinkan untuk mengunci dan tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Yang ketiga, membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan relatif murah dalam pelaksanaan konseling. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada individu untuk berkomunikasi lebih baik dengan menggunakan informasi yang mereka terima tanpa perlu bertemu secara fisik. Yang kelima, menjadikan teknologi informasi sebagai alat dalam suatu program kegiatan sehingga kegiatan tersebut lebih teratur dan terstruktur. Peranan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Seperti kita ketahui bahwa saat ini bimbingan konseling belum dikatakan materi, sehingga tidak semua sekolah di Indonesia memberikan jam yang cukup untuk materi bimbingan dan konseling ini, karena berbagai alasan. Oleh karena itu, peranan teknologi informasi bisa menjawab kekurangan waktu tersebut. Aplikasi teknologi informasi dalam bimbingan konseling adalah memberikan informasi kepada klien tentang apa yang dibutuhkannya. Selain itu, sarana yang diberikan oleh teknologi informasi itu sendiri memungkinkan antar pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok lainnya dapat bertukar pikiran. Teknologi informasi pun dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja konselor itu sendiri. Selain dapat dilakukan melalui tatap muka, konseling dapat dilakukan secara jarak jauh, beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, konseling melalui telepon. Dalam konseling via telepon, konselor menjawab telepon klien dengan ramah tamah dan bahasa yang dimengerti klien. Konselor mulai berbicara setelah klien selesai menceritakan masalahnya, lalu meminta konselor untuk memberi solusi. Selesai berbicara, baik konselor ataupun klien saling mengucapkan terima kasih. Yang kedua, konseling berbantuan komputer.
sebagai sumber bimbingan alternatif dalam rangka mencapai kelayakan media bimbingan sehingga dapat digunakan sebagai alternatif pemecah masalah pribadi atau sosial. Yang ketiga, konseling melalui internet. Layanan konseli profesional antara konselor dengan konseli yang terpisah jarak dan waktu dengan memanfaatkan teknologi internet baik interaktif maupun tidak interaktif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat TI dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, pemanfaatan internet untuk survei, mencari data, informasi dan dokumen elektronik yang berharga. Yang kedua, pemakaian email, dan yang ketiga, proses konseling online. Kelebihan TI dalam BK. Yang pertama, pembelajaran dari mana dan kapan saja. Yang kedua, bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru. Yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Yang keempat, mempermudah, menyempurnakan dan penyimpanan materi. Kelemahan TI dalam BK. Yang pertama, konselor tidak dapat memastikan bahwa kliennya benar-benar serius atau tidak. Yang kedua, informasi yang diterima dan diberikan sangat terbatas. Komunikasinya satu arah. Yang ketiga, kegiatan konseling melalui teknologi informasi dapat menimbulkan jarak baik secara fisik maupun psikis di antara konselor dan klien. Yang keempat, belum terdapat data-data, fakta atau informasi yang objektif dari klien sehingga pemecahan masalahnya kurang jelas. Yang kelima, media yang digunakan kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan kliennya. Dan yang keenam, siswanya kurang menggunakan media yang disediakan, kebanyakan langsung bertemu atau tatap muka. Kesimpulannya, sistem teknologi informasi saat ini telah berkembang dengan sangat pesat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi tersebut, manusia dengan mudah dapat mengakses informasi dari belahan dunia manapun dengan sangat cepat sehingga kebutuhan manusia pun menjadi semakin cepat terpenuhi. Kemajuan teknologi informasi tersebut juga sangat bermanfaat dalam bidang pendidikan. Bimbingan dan konseling sebagai salah satu aspek dalam pendidikan juga merasakan manfaat dari kemajuan teknologi informasi tersebut. Aplikasi yang sangat nyata adalah proses layanan bimbingan dan konseling sudah tidak harus dengan bertatap muka, melainkan bisa dengan menggunakan media informasi baik itu telepon maupun internet. Salah satunya adalah sumber daya manusia yang belum bisa memanfaatkan dengan baik kemajuan teknologi informasi tersebut, sehingga perlu sosialisasi kepada konselor maupun konseli agar kedua belah pihak bisa sama-sama memanfaatkan media teknologi informasi yang sudah maju. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.